Selamat malam pemirsa. Akhir-akhir ini kita melihat terutama di sosial media marak sekali serangan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai prestasi dan juga bukan hal yang berprestasi dari Anies Baswedan. Misalnya saja kita mendengar adalah permasalahan sampah, badai sampah di Jakarta. Kemudian juga soal kualitas udara di Jakarta yang buruk. Nomor 2 buruk di dunia. Kemudian juga ada permasalahan lainnya, misalnya saja soal gugatan terhadap sejumlah perusahaan yang sudah pilot dari penyedia bus Transjakarta, pemirsa. Lantas sebetulnya apakah memang selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini minim prestasi atau justru ada yang menilai bahwa keburukan ataupun hal yang kita sebut dalam tanda kutip adalah hal-hal yang tidak baik mengenai Anies Baswedan ini karena ada yang menganggap bahwa Anies Baswedan ini merupakan sebuah ancaman untuk di tahun 2024 mendatang. Nah, saat ini dua sisi hadir bersama Siti Sanoveni yang malam hari ini kita mengangkat tema Gubernur Anies Prestasi versus Caci Maki. Nah, saya akan berdiskusi dengan dua orang yang punya pandangan berbeda, tepatnya 4 orang di sini pemirsa, 2 yang ada tentu saja mengatakan bahwa prestasi Anies ini cukup banyak, tapi di sisi lain juga ada yang mencaci Anies Baswedan. Nah, saya perkenalkan langsung saja pemirsa siapa saja narsum saya yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Bang Rian Ernest, merupakan politisi PSI sekaligus penggiat sosial media. Selamat malam Bang Ernest. Selamat malam. Kemudian juga di sebelah Bang Ernest juga ada pengamat kebijakan publik, yaitu ada Bang Aziz Tigorenggolan. Selamat malam. Malam. Kemudian di sebelah saya ada Bang Andre Rosiade, politisi dari Gerindra. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam. Di sebelah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Bang Andre juga ada Bang Fasko Rusemi, penggiat sosial media. Selamat malam, Bang Fasko. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada yang mengatakan bahwa Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat berprestasi. Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa tidak berprestasi. Kritiknya apa? Singkat saja Bang Ernest. Gini, dengan faktor yang beliau punya, kesantunan, tata kata, lihai berwacana, dan juga misalnya tim gubernurnya yang gemuk ya, 74 orang. Ini seharusnya progres kebijakan publik sudah terlihat secara artinya tidak ada progres. Kita tahan di situ dulu ya. Malah tidak ada kemunduran. progres. Nanti lebih panjangnya nanti. Nah, kalau dari Bang Aziz Tigorenggolan apa? Kalau sampai sekarang belum ada. Belum ada prestasi. Iya, belum ada prestasi. Belum ada prestasi. Kalau Bang Andre, prestasinya apa? Sederhana aja. Pemerintah Presiden Jokowi melalui Kementerian Kemenpan RB menetapkan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi terbaik tahun 2018. Presiden yang didukung Rian Ernest melalui kementerinya menetapkan Mas Anies Provinsi DKI provinsi terbaik. Oke, baik. Dari Bang Fasko, prestasinya apa? Ya banyak banget ya, yang mungkin sudah... Satu saja dulu yang paling mencuat. Ya. Salah satunya kan penghentian masalah reklamasi kemarin. Jadi itu banyak sekali proyek-proyek besar yang akhirnya bisa di stop oleh Pak Anies. Oke, baik. Mengatakan ada yang berprestasi, pemirsa, ada juga yang mengatakan belum ada prestasinya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, pemirsa, kita simak dulu paket pengantar berikut ini. Prestasi versus caci maki, pemirsa. Benarkah Anies ini sebagai Gubernur DKI Jakarta minim prestasi? Nah, kita tanyakan ke Bang Rian Ernest. Bang Rian Ernest, tapi begini dong. Banyak mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada kok prestasinya, draftnya kita juga lihat ada data-datanya sampai 31 prestasi. Kenapa yang ditonjolkan di sini hanya mengejar bukan prestasinya saja? Sebenarnya gini, gubernur ini harus kita kritik bersama. Karena 10 juta warga DKI, permasalahan DKI ini kusut, kompleks. Bahkan Pak Gubernur juga bilang tadi misalnya di TV. Saya akan soroti misalnya soal polusi dan kemacetan. Dan soal sampah misalkan. Kalau misalnya Pak Gubernur ini baru terpilih seminggu, akan mudah memang untuk beliau menyalahkan gubernur terdahulu. Mudah, karena dia bisa bilang, ya saya baru masuk. Ini sudah 2 tahun, bukan 2 bulan lagi. Kalau kita sudah 2 tahun diberikan jawaban seperti itu kan kita langsung berpandangan. Anda sudah 2 tahun, TGP begitu gemuk, anggaran juga bukan masalah, dengan DPRD juga Anda rukun sekali, jadi ini apa? Apa yang salah? Sehingga buat semua hal jadi munduran seperti sekarang. Itu, dan kayak tadi misalnya bagus sih sebenarnya Pak Anies ini kita tahu betul bahwa beliau ini politisi dan mungkin ingin mengincar 2024 dengan berbagai pencitraan. Kayak tadi misalnya F1 mencoba untuk ketemu supaya ada balapan di Jakarta misalkan. Atau misalkan sudah 7 kali dalam waktu 2 tahun Pak Gubernur ini keluar negeri. Karena bagus kan keluar negeri, pencitraannya baik, foto, kesannya Jakarta ini kota yang maju. Tapi kalau orang-orang dari luar negeri begitu melihat pengelolaan sampah kita saja tekor, bagaimana ceritanya? Saya membayangkan begini, soal ITF atau bahasa gampangnya gini deh, tempat pembakaran sampah modern. Ya, tempat pembakaran sampah modern. Ini sudah plan dari zaman gubernur dari yang terdahulu. Dan sudah 2 tahun berjalan Pak Anies menjabat, progres pembangunan baru 2%, baru uji tanah. Padahal dari zaman Pak BTP Pak Jarod itu sudah sebenarnya groundbreaking sebenarnya. Jadi
Sekarang boro-boro mau bikin 4 pembakaran sampah terpadu untuk menutupi masalah Bantar Gebang. Bikin 1 saja belum selesai. Oke, hopeless di situ. Gimana Bang Andre? Jadi untuk ITF itu, yang pertama kan Sunter. Sunter itu sudah berjalan dengan target 2.200 ton per hari. Dan 2019 ini ada anggaran 750 miliar untuk menambah pengadaan 3 tanah lagi. Jadi targetnya sebelum Bantar Gebang selesai 2021, minimal 1 dan 2 itu sudah bisa selesai. Tapi totalnya dari 4 ITF itu ditargetkan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan itu 4-4-nya akan selesai di 2022. Jadi intinya apa? Intinya apa? Pemerintah Anies Baswedan sudah bersiap untuk soal kalau kontrak Bantar Gebang itu habis. Tapi Meskipun cuma baru 2% loh Bang, tadi Nah, kata Bang Rian Bang. Baru 2% kok. Ini faktanya data memang dari dalam progres. dinas sendiri Ini kok. progres sedang berjalan. 2%. Memang targetnya 2021 dan 2022 selesai. Jadi tahun ini saja pembelian 3 tanah lagi, ada di Cakung Cilincing, Jakarta Utara, Rawabuaya di Jakarta Barat, lalu di Jakarta Selatan. Jadi 3 pengadaan tanah tahun ini selesai nih. Jadi tambah Sunter jadi 4. Kalau 4 kali 2.200 berarti ada 8.800 ton sampah Jakarta bisa di cover. Ini sangat membantu meringankan beban dari Bantar Gebang. Nah, Lalu targetnya untuk sendiri Bantar kapan, Gebang, Bang? untuk Bantar Gebang sebentar. 25 Maret kemarin sudah berjalan pembangkit listrik yang sudah dilakukan bersama-sama BPPT. Jadi 20 juta ton sampah yang ada di Bantar Gebang akan dibakar untuk menghasilkan 400 listrik per kWh per jam. Jadi intinya pemerintah sudah bekerja. Tapi memang Mas Anies ini memang dari awal ditarget gitu loh. Bayangkan baru dilantik jadi gubernur, kata-kata pribumi saja dihabisi gitu loh. Dibully, dimaki. Oh itu Masalah- jelas dong. Indonesia bro. sudah selesai Gantian. masalah Nanti pribumi kita nggak dengar. begini lagi. Jadi memang Siapa ini pakai orang pribumi, ini masih mental company kalau masih pakai kata ini pribumi. orang, Kita tidak berbicara masa lalu, kita berbicara Jakarta Memang masa orang sekarang. dari awal ini ditarget karena memang ada yang nggak puas. Jadi ada orang yang merasa kalah. Tapi 2 tahun Sebentar. memang kurang cukup Bang. 2 tahun tadi kan Itu itu jadi tahun ini jelas, yang Bang sebentar, Andre bilang ini sebentar. angka, 2 tahun data, jelas, sebentar. bagus, tapi 2 di mana tahun, yang 2 kelihatan? tahun tuh jelas kerjanya, ya. Bayangkan, masalah yang ditinggalkan oleh Ahok ya. Reklamasi kita tahu ada 40 reklamasi di zaman Rian Ernest menikmati fasilitas sebagai tangan kanan Ahok di Balai Kota. Ya, Fasilitas apa saya nikmati? Iya, Anda kan Anda menikmati. bilang saya terima fasilitas. Anda selama- menikmati sebagai Fasilitas apa pegawai saya terima? pemerintah DKI waktu itu, mewakili gubernur pasti dapat Apa, dong uang. apa hubungannya Nah, antara saya pengembang kasih tahu. dengan sebagai Enggak. staf? Ini Saya- fitnah Anda macam apa menikmati, lagi? Anda Oke. menikmati. Nah, coba Anda koreksi Ya. tadi Itu satu ya. apakah saya menikmati fasilitas? Saya nggak Ya. tahu, Bang Tigor juga lawyer. Itu satu. Yang kedua, Maksud saya sebentar. ini luar Oke, biasa. baik. Saya belum selesaikan. Luar biasa. Rian Ernest selama mendampingi Ahok di Balai Kota, ya di Balai Kota, Rian Ernest sih mendampingi Ahok loh, pegawainya Pak Ahok di Balai Kota waktu itu, membantu Pak Ahok. Kita tahu masalah reklamasi 4 pulau yang semacam waktu dulu itu semacam tertutup. Jadi Rian Ernest ini Pak Ahok waktu itu disegel, tapi segelnya mohon maaf ya. Kalau kayak bahasa kampung saya ica-ica itu segelnya. Disegel tapi tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat. Oleh Anies, dia segel, dia pastikan pulau itu terbuka, dikuasai oleh pemerintah DKI. Sekarang secara transparan dikelola oleh Jakpro. Oke, oke. Sebentar, ya. Durasi lumayan lama. 35%. Kita balas fitnahnya Jadi kapan? 35%, 35% Ayo. lokasi Vivian harus ini lebih fair diserahkan ke pengembang sesuai aturan dan Tanah hukum punya yang berlaku. pemerintah dibilang bukan punya 65% lagi Staf gubernur bilang dekat pengembang. dipakai oleh macam-macam. Oke. dari pemerintah DKI. Itu Oke. diselesaikan oleh Anies Oke, Baswedan. silakan Bang Rian. Simpel saja. Secara transparan Simpel diselesaikan. Kita dengar saja. dulu, Bang Kalau Rian. bicara transparan, zaman Pak Gubernur terdahulu sebenarnya bagus. Sudah ada praktek-praktek baik, misalnya transparansi proses pengambilan kebijakan. Suka nggak suka segala agenda yang dibahas soal Bantar Gebang. Bantar Gebang dulu mafianya banyak. Dibahas dalam rapat pimpinan tiap minggu. Soal reklamasi pun dibahas rapat pimpinan. Jadi terbuka. Artinya supaya nggak ada syakwa sangka. Jadi kalau Bro dibilang tertutup sih juga bingung. Kedua, soal reklamasi. Sampai hari ini pun akhirnya Pak Gubernur, Pak Anies juga memberikan IMB reklamasi. Jadi saya pikir jangan menggali kubur sendiri nih, Bang Andre, Bang Vasco yang saya hormati. Jangan bicara reklamasi di sini deh, karena Pak Anies ini meneruskan reklamasi sebenarnya. Jadi saya mendingan fokusnya di soal Saya sampah jawab dan kemacetan. Oke, sebenarnya. baik. Ada beberapa Anies permasalahan. Baswedan tidak meneruskan reklamasi. Izin 13 reklamasi
tutup sama dia. Apalagi empat IMB itu dasar hukumnya juga nggak terlalu kuat ya. Jadi bahaya. Ini empat bahaya saya pikir. pulau ini sudah berdiri di zaman Ahok. Ini gali Anda kubur bayangkan sendiri saja sebenarnya. Ahok membiarkan 4 pulau itu berdiri, meninggalkan bom waktu sama Anies, dan Anies menyelesaikannya. Nah, penjelasan gitu Anda soal IMB itu gimana, Bang? IMB itu Mbak, sebentar. IMB itu sudah diberikan sanksi. Pengembang itu gedung-gedung yang bermasalah, bangunan yang bermasalah itu sudah dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka sudah diberikan denda, diberikan hukuman, lalu mereka diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengurus Baik. IMB mengikuti Perda aja belum Oke, ada, baik. gimana bisa ada Oke, IMB? nanti kita lanjutkan diskusinya. Kita harus jeda terlebih Ini dahulu. bom waktu Ahok kita Nanti bereskan. Bang, kita harus iklan dulu nih Bang. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Bang Fasko. Bang Fasko, ada beberapa poin yang menarik tadi. Dikatakan adalah soal reklamasi, kemudian juga soal pengelolaan sampah. Ya. Bagaimana Anda sepakat dengan disampaikan Bang Andra ataupun juga dengan Bang Rian Ernest? Yang menariknya gini Mbak, saya perhatikan ya, kan saya juga sering juga bertemu dengan Bang Rian ini di beberapa stasiun TV. Beliau ini kalau giliran yang 4,5 tahun aja pemerintahannya tidak banyak ingkar janji dibela, tapi giliran yang baru 2 tahun diserangnya kencang-kencangan. Ini enggak ada apa? Apa ada dendam pribadi untuk hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau mengkoreksi Bang Rian. Bang Rian, untuk ITF ini pengadaan tanahnya itu dianggarkan 1 triliun itu, anggaran dari Dinas Kebersihan itu 1 triliun, sekitar 750 miliar, itu adalah untuk pengadaan tanahnya. Jadi pengadaan tanah itu baru pada saat zamannya Pak Anies, zamannya Pak Ahok itu belum ada untuk gitu-gituan. Jadi Pak Anies lah yang di situ yang bisa akhirnya merealisasikan adanya ITF itu, gitu loh, untuk bisa terjadinya Pulau Gebang ini bisa dialihkan ke Bantar Gebang. ke sana. Bantar Bantar Gebang. Gebang ini bisa Pulau Gebang. dirapikan di Terminal sana. itu. Iya, terminal kalau Pulau Gebang. Jadi kalau boleh saya tanggapi? Nanti dulu. Nanti. Nah, kemudian tadi Anda mengatakan juga adalah yang menarik soal reklamasi. Iya, bicara reklamasi lagi ya. Kalau bicara reklamasi, Pak Anies kan jelas ya. Di situ Pak Anies betul-betul dia bisa berdiri tegak. Berdiri tegak betul-betul mensegel seluruh dari pulau-pulau reklamasi itu. Bukan yang tadi seperti yang Bang Andre bilang, acak-acak apa bahasa lu Bang tadi? Ica-ica. Ica-ica. Kan? Pura-pura gitu ya kalau di transit gitu. Seakan-akan gitu loh. Tapi kan tetap aja terus penjualan terus di luar negeri seakan-akan Pembangunan tetap jalan. pembangunan tetap jalan. Di situ Pak Anies datang betul-betul stop pergerakan ini semua. Semua pulau-pulau itu terstop semuanya akhirnya. Ini kan yang salah satu prestasi juga yang dilakukan oleh Pak Anies. Memang kita bisa sama-sama lihat ya, di beberapa media-media mainstream memang tidak terpopulerkan semua prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Pak Anies. Saya nggak tahu ini apakah ada korelasinya dengan Pilpres kemarin atau memang mungkin Pak Anies dianggap berbahaya untuk 2024 ke depan. Ini kan yang juga jadi apa? Jadi bahan pertimbangan saya. Memang prestasi yang luar biasa dari Pak Anies apa sih kalau misalnya dianggap tidak Tisa, balance? saya kasih tahu ya, Mbak Tisa tanya sama seluruh lembaga survei yang mensurvei, ya seluruh lembaga survei yang bilang Pak Jokowi itu menang kemarin. Survei ke tingkat kepuasan masyarakat DKI apa terhadap Anies? 60% masyarakat DKI itu puas dan senang dan akan mendukung Anies Baswedan kembali menjadi gubernur DKI untuk periode 2022. Oke. Itulah saya kasih tahu. Itu 60% merasa puas. Kita dengar dulu bagaimana. Jadi memang ini residu Pilpres. Kayak Rian Ernest ini kan orang bagian yang kalah sehingga nyinyirnya luar biasa gitu loh. Oke. Sehingga nyinyirnya luar biasa, apa aja kata Anies pasti salah gitu loh. Jadi sehingga ingin sampaikan pada kita kembali ke reklamasi. Reklamasi itu Anies sudah membuktikan Oke. janjinya. Tahu gantian ya? Ya. Durasi udah panjang nih soal ini. 13 Bang, pulau kamu udah reklamasi ngasih itu kita sudah sebentar, dibuktikan oleh Anies. Bang Sudah Tigor dapat mau ngomong poinnya dari gitu tadi ya. nih. Ayo, Dan ayo, sebenarnya ayo. saya mau ngasih ke Bang Azaz Tigor Nenggolan. Ayo. Tapi silakan Bang Ernest, saya kasih Jadi waktu sebenarnya singkat gini, dulu. soal Sunter, saya dulu sebagai staf gubernur kita bodo amat soal tanah. Jadi kita nggak tahu tanah udah dibeli atau belum. Tapi setahu saya zamannya Pak BTP, zaman Pak Jarod sudah ada groundbreaking. Jadi kalau tanah belum ada, saya nggak terlalu yakin. Tapi Itu groundbreaking tapi di sebentar, mana? poin berikutnya begini. Poin berikutnya Groundbreaking begini. banyak di Kalau mana-mana misalnya Bang masalahnya. Fasko bilang soal tanah hebat sudah beli segala macam. Ini kan sudah 2 tahun. Kalau misalnya soal tanah baru beli ini 6 bulan pertama menjabat, saya pikir oke, berarti ada progres. Tapi kalau baru 2 tahun baru bicara soal beli tanah doang, kapan mau segera Loh, ini kita mau dituntaskan Oke, atau silakan, Bang banding-bandingin Fasko. sebenarnya? sama Pak Ahok atau gimana maksudnya nih? Dan tadi soal misalnya reklamasi, dan soal reklamasi misalkan, saya nggak usah bahas soal reklamasi lebih lanjut, karena sebenarnya produk hukumnya ada, dasar Oke. hukumnya kuat. Secara Oke. politik ada pro dan kontra. Tapi poin saya adalah satu begini, kalau misalnya Bang Fasko bilang reklamasi di stop segala macam, orang IMB-nya keluar kok. Bahkan zaman gubernur terdahulu nggak pernah berani ngeluarin IMB karena perdanya belum ada. Oke, baik. Kita Jadi tahan di biar situ. nggak biar clear, Kita biar kasih- dijawab. sebentar, Jawab. biar Kita kasih publik Bang Fasko dia tercerahkan jawab gitu. dulu. Kita kasih Bang Fasko Jadi jawab poinnya gini, dulu. setidaknya Pak Anies itu tidak mempromosikan tanah kita di luar negeri.
tidak mempromosikan tanah-tanah negara Indonesia ini untuk dibeli oleh orang-orang asing. Baik. Itu menarik loh. Oke, singkat Bang Andre sebelum ke Bang Tigor. Saya kasih tahu ya. Saya nih. Anies Kita tahan dulu nih. Anies Singkat, Bang. menepati janjinya menghentikan reklamasi. 13 pulau di stop izinnya. Oke. Berhenti sudah. Oke. 4 pulau Nggak, yang di dibangun. pengadilan ada yang Sebentar. salah. 4 pulau yang sudah dibangun diambil alih oleh negara, dipastikan dikuasai oleh negara. 65%, Dari dulu dikuasai 35% negara. ya. Dari dulu dikuasai negara. Dulu Tidak itu- pernah tanah dikuasai swasta, Bung. Ini Indonesia. Dulu Tidak pernah zamannya tidak pernah Ahok, dikuasai zamannya korporasi, Ahok, saya itu katakan. yang orang Anda masuk ini tidak putar-putar bisa ke balik pulau fitnah dan reklamasi. fakta Oke. menurut Zamannya saya. Ahok, Oke. orang tidak Satu bisa dulu. bebas masuk ke reklamasi. Pulau reklamasi seperti negara lain di luar Indonesia. Oke. Negara lain di luar Jakarta. Itu dia- itu dia zamannya akui Ahok kok. begitu. Makanya Oke, Anies baik. sering keluar negeri. Kita Mau dengar lihat dulu, negara silakan, lain, Bang dua Ernest. kali, dua Singkat kali dulu. keluar Anies negeri. mensegel, mengambil alih pulau reklamasi dipastikan milik Indonesia dan negara menegakkan wibawanya yang tidak mampu dilakukan Ahok waktu itu. Oke, singkat Bang Ernest. Bang Tigor. Oke, Saya kasih Bang Bang Tigor. Tigor. Pokoknya di sini Bang Nggak mau Tigor jawab ya, lagi terus. nih, nggak mau jawab lagi. Oke, silakan Bang Tigor. Ya, kalau reklamasi yang di penjara DPRD-nya siapa ya? Aduh. Saya mau tanya dulu deh. Ya, itu satu. Kalau masalah sampah gini, itu nggak benar kalau sudah ada yang beroperasi nggak benar. Ya, saya 17 Juli lalu masih baru dari Bandar Gebang. beroperasi, bilang Pak. beroperasi Nggak, siapa? artinya Oke. dengar dulu, ada Kita progres. dengar dulu, kita dengar Nggak dulu. ada progres. Lo progres udah ada Dengar dari dulu, anggaran dengar itu dulu. sudah dibelikan Saya juga tanah. mau katakan gini, ya teknologi insenerator itu teknologi usang, ya nggak usah bangga kita di sini, ya 2003 Taiwan itu sudah meninggalkan teknologi insenerator. Kenapa kita sekarang berdebat ribut dan bangga dengan teknologi insenerator? Itu teknologi usang, Loh, itu bakar salah satu sampah. solusi Dengar loh. dulu, Kita dengar dulu, kita dengar dulu, kita Ya, dengar dulu. kita harus pahami dulu, betul nggak itu teknologi? Ya, saya 17 Juli lalu sudah lihat sama seorang peneliti dari Melbourne University. Ya, 2003 saya sudah belajar itu di Taipei. Itu sudah ditinggalkan 2003. Teknologi insenerator nggak ada. Cari di dunia ini yang masih pakai teknologi insenerator. Saya cari tunjukin. Gini, ya, Bang. dengar dulu, dengar Biar dulu. kita kasih dulu, nanti Ya, kita jawab. Jadi Nanti kita dijawab, nggak nanti usah dijawab. bangga. Yang saya mau katakan, ada nggak hal yang baru sebagai sebuah cara ya untuk mengelola sampah di Jakarta? Ada nggak? Oke, silakan. Ya. Ada nggak hal baru? Di luar ITS, coba Oke. ada nggak? Oke. Gini Bang. Yang dibangun Anies, coba ada. Oke, Coba kita dengar aja. dulu, Abang kita ini, dengar. abang ini studi bandingnya kemana? Loh, saya udah bilang 2003 saya studi banding ke Kemana? Taipei. Nah, di Taipei. Di Taipei itu 2003 kondisinya tuh seperti sudah apa? ditinggalkan. Kebutuhan energi kita seperti apa? ITF ini akhirnya menghasilkan energi juga yang besar untuk pemanfaatannya kepada Indonesia ITS dan yang di Bantar Jakarta. Gebang itu energi dipakai untuk mengelola itu Loh, gini, sendiri. abang mesin lihat itu nggak? Abang sendiri, merasakan loh. nggak kemarin kita mati lampu, tahu nggak karena apa? Bukan. Listrik yang dihasilkan oleh insenerator Bantar Gebang itu dipakai untuk menggerakkan mesin itu Nah, sendiri. saya jawab. Oke. Bukan untuk dipakai Oke. keluar. Saya Oke. tambahkan. Anda Benar, Oke. Bang Tigor. belajar Silakan. betul. Bang Ini Tigor, justru makanya. sebentar. Aduh, Bang Tigor, saya kasih tahu Bang. Abang boleh nyinyir protes saya sama nggak Anies nyinyir. sebentar. Ini kita bicara Iya, konsep. saya mau ngasih Malu lah. tahu. TV nasional bukan tempat nyinyir. Saya mau TV ngasih tahu nasional itu bahwa perdebatan Anies gagasan Anies, sebenarnya. Saya seperti yang sudah saya sampaikan, belajar. pengadaan Bukan, tanahnya. bukan Tanah cuma lagi, informasi. Kita dengar dulu Bang Kalau Andre nggak ya. ada tanah Dengar gimana Bang Andre. Anda membangun ITF yang Oke, lain? silakan Bang Andre. Jadi gini, Progres Coba wanita. saya progres tanya seperti teknologi pengelolaan sekali. sampah Sekarang saya baru bilang, ada. yang Kita disunter, dengar dulu, Bang. sebentar, yang disunter on progress, ya. Yang sunter on progress. 2019 ini ada pembelian 3 lokasi ITF baru lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Cakung Cilincing, Rawabuaya dan di daerah Jakarta Selatan. Tapi pertanyaan dari Bang Tigor dianggap- totalnya 4. Oke. 4 ini diharapkan 2021-2022 selesai. Jadi Bantar Gebang pun selesai, ITF ini juga selesai. Tapi ITF dianggap tadi usang kata Bang Tigor. Teknologi tentu akan kita kaji, Mbak. Itu menurut Bang sebentar, Tigor yang untuk studi bandingnya ke Taipei. untuk 3 daerah, kalau yang Sunter kan sudah berjalan, ya teknologi sudah kita sepakati on progress. Tapi untuk 3 daerah lagi, Cakung, Cilincing, Rawabuaya maupun Selatan, teknologinya akan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terbaru. Itu keputusan yang diambil oleh Tetap Mas ITF Anies. juga. Ya ITF, tapi teknologi akan terbarukan. Bisa berbeda dengan teknologi yang dipakai di Sunter. Oke. Tapi intinya apa? Pemerintah sudah bekerja on the track, jelas ya. Anies sudah menepati janji kampanyenya satu persatu. Tapi inilah maklum saya, ada yang kecewa, ada yang nyinyir. Dan Mas Anies saya rasa memaklumi ya, bahwa memang inilah risiko yang dihadapi. Oke. Dari hari pertama dilantik, bahkan sebelum dilantik juga Saya- ada gini, Oke, Mbak Anissa. silakan, Bang Jadi Tigor, gini, Bang saya Tigor. yang saya tanyakan adalah ya teknologi insenerator itu sendiri, yaitu saya udah bilang itu teknologi usang.
Kalau cuma bakar sampah, siapa saja juga bisa, anak kecil juga bisa. Sekarang bagaimana mengolah sampah itu yang penting, bukan jadi bakar sampah. Lo insenerator itu bakar sampah. Insenerator itu seperti apa? Dibakar, Bakar dibakar. sampah. Itu bukan cuma bakar doang. Itu pasti dibakar. Tapi itu dibakar. Kita masih menghasilkan energi yang lain. Anda baca dulu yang benar. Makanya abang nih, Satu, masalah Oke, kedua. Bang Fasko kita dengar dulu, kita dengar dulu. Bang Fasko kita tahan dulu, kita dengar dulu Bang Tigor. Abang itu sarjana apa menghasil- dulu bang? Apa? Di bidang apa dulu bang? Apa? Ini kok jadi Saya kebijakan skripsi publik. tanya Kebijakan publik. Iya, Oke, dengerin. Oke, kita dengar dulu Bang Tigor. Dengar dulu. Nanti saya Dengar kasih dulu. giliran Ya, dari Bang Fasko. Kalau Anda bilang menghasilkan energi listrik dipakai untuk menghasilkan energi listrik. Ya. Iya, listrik yang dihasilkan oleh insenerator di Bantar Gebang. Di Taipei kali? Dengar Di mana? dulu, dengar dulu. Yang dihasilkan oleh insenerator di Bantar Gebang saja, ya. Tujuannya itu untuk menggerakkan mesinnya itu sendiri. Itu di Bantar Gebang. Ini kita membuat Loh, insenerator yang dengar baru, dulu. ITF yang baru. Loh, yang di Bantar Gebang aja belum Teknologinya jalan. tetap sama Makanya nggak? teknologi itu bang, pembakaran bukan hanya sekedar bakar sampah seperti abang sampaikan anak kecil bakar sampah. Loh, Anda Ini lihat dulu, gimana, Anda Bang? pernah lihat Abang nggak? nggak paham, makanya abang yang Saya abang mau lihat di nanya, TIP kayak Anda gimana. pernah lihat Ya, nggak? di Bantar Saya mau Gebang. nanya, Anda pernah Bang, nggak? yang dibakar Nggak, sampah itu pertanyaan saya, Anda dipadatkan pernah sampai lihat nggak? habis dan situ hasilnya menghasilkan Nggak, energi oke. terbarukan yang Fasko, baru. Anda Ya, pernah Bang. lihat nggak? Saya mau tanya Lo dulu. tahu, saya justru malah memahami Lo teknologi. Bang Fasko Tahu udah nggak? pernah ke lokasi? Bukan teknologi ini saya memahami, tapi saya tidak studi bandingin dengan Enggak. TIP. Saya ke Bantar Gebang 17 Juli yang lalu. Anda pernah belum? Oke, ini bukan bicara Bantar Gebang, ini kita Loh, bicara enggak, ITF saya yang tanya baru dulu, di ini Sunter. ITF yang baru tuh ada di Bantar Gebang. Anda pernah lihat nggak? Bukan bang, yang kita bicarakan, abang kok melari dari pembicaraan? Ya. Yang kita bicarakan adalah ITF yang baru ini, yang Anda telah dianggarkan kalau dan telah ngomong, dibeli tanahnya boleh buka oleh topik Pemprov baru DKI nggak? Yang adalah Sunter itu Jadi belum gini, Karena jalan. Fasko, nanti kita masih ada segmen Yang selanjutnya. cuma vendor Sunter doang. Iya. Nanti kita masih ada segmen selanjutnya, masih ada topik yang menarik. Silakan. Terakhir kita kasih nih temanya, kita kasih dulu ke Bang Artinya Tigor. insenerator itu sudahlah usang. Ya Menurut- kita nggak usah Bang, Bang, bahas kalau tentang itu TIP. usang harusnya apa Lu dong cari Bang? teknologi yang lain dong. apa? Ya, Sebentar. pengelolaan, Bang, bukan bakar. makanya saya sudah bilang tadi Ya, abang. pengelolaan, Loh, mengolah bang, sampah. bang, itu Oke, bukan cuma pengelolaan bakar. sampah. Makanya saya bilang tadi. Pengelolaan Tiga. sampah poinnya di sini, silakan Bang Andre. Ini yang mana dulu nih? Tiga Yang mana dulu nih? lokasi yang pengadaan baru 2019. Saya nggak Sebentar, peduli Pak. mau pengadaan lokasi kayak mau beli tanah 2019 kayak itu pengadaan 3 nggak tanah penting ITF buat baru saya. akan dipastikan menggunakan teknologi terbaru. Itu sudah disampaikan. Oke, poinnya teknologi terbaru. Yang satu mengatakan usang, kemudian yang mengatakan teknologi baru. Kita lihat jelas- aja apa jelas seperti aja apa usang menurut realisasinya. Bang Nanti Tigor kita cuma masih akan bakar-bakar diskusi, doang sampah kita insenerator skip itu. ke topik lainnya, tapi nanti ya usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Isu mengenai masalah polusi dan juga pengelolaan sampah kita tinggalkan dulu pemirsa. Masih ada satu isu juga yang cukup menarik, yaitu mengenai pengadaan bus Transjakarta. Banyak sekali saat ini ratusan ada bus Transjakarta yang mangkrak di 2 tempat, yaitu ada di Dramaga Bogor, kemudian juga ada di Tangerang. Nah ini kalau kita lihat pemirsa, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta menyiapkan gugatan ke perusahaan penyedia busway era Jokowi Ahok. Kalau tidak salah itu masuk tahun anggaran APBD 2013. Ada ratusan perusahaan begitu ya, di mana berusaha untuk mengambil kembali down payment atau uang muka sebesar 20% dari jumlah proyek tersebut. Apakah kira-kira ini masuk akal begitu pemirsa? Apakah ada celahnya begitu untuk mengambil 20%? Nah, saya ingin ke Bang Rian Ernest. Bang Rian, bagaimana Anda merespon soal masalah polemik bus Transjakarta yang ini merupakan ada yang mengatakan warisan dari era pemerintahan sebelumnya dan ada keinginan untuk mengembalikan 20% itu? Kita tuh kadang-kadang jangan sampai lupa bahwa mangkraknya bis ini sebenarnya terkait juga dengan kasus korupsi yang sudah ada terpidananya, Pak Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dari sisi birokrasi justru kalau sekarang nih, jujur saja kalau ada pihak yang mendorong-dorong supaya ini bagaimana pemerintah DKI kok biarin ini bis begitu saja, justru menurut saya itu yang benar. Karena dalam proses pengadaan ini sudah ada kolusi dan sudah Yang benar terbukti maksudnya kok sudah. gimana dibiarin gitu aja? Bukan, maksud saya gini lah. Benar maksudnya. Bukan, maksud saya, dan Pak Anies lakukan ini bagus. Saya apresiasi. Cuma kita akan cek nanti apakah secara teknis benar atau tidak. Oke. Atau misalnya begitu Pak Anies kan sering dikit-dikit nyalain gubernur terdahulu. Itu juga saya pikir jangan sampai kayak gitu. Tapi gini, ini bis adalah barang panas. Kalau Pemprov DKI ambil atas nama melindungi kontraktor atau vendor, masa Pemprov DKI menjalankan bis yang abal-abal, yang berkarat-berkarat, yang baru dikit-dikit udah mogok, udah breakdown. Jadi dari si Pemprov DKI makanya itu udah jadi memang barangnya swasta dan memang tidak pernah ada serah terima kepada Pemprov DKI. Jadi itu memang meskipun itu di-clear atau diwarnai ala Transjakarta itu masih belum beralih ke Pemprov DKI. Dan itu kasus sudah lama dan sudah ada terpidananya. Oke, gimana Bang Fasko?
Ya kita lihat ya jelas kalau misalnya mengenai bus Transjakarta memang tepat banget kalau Bang Rian yang sampaikan karena memang beliau dulu kan staf khususnya Pak Ahok. Belum masuk, dulu saya masuk 2015. Sebentar, memang kan Saya koreksi. dulu staf khususnya Pak Ahok dan paling mengerti 2015 itu 2012 Tapi akhirnya kan harusnya Bang Rian memahami pola itu pada saat Pak Ahok menjadi gubernur, Bang Rian adalah staf khususnya Pak Gubernur. Enggak ada staf khusus, ada staf biasa. Oh, staf biasa. Oke lah, melekat dengan Pak Gubernur. Nah, jadi sebenarnya beliau yang paling memahami pada saat itu Pak Wagub, pada saat masih menjadi Wagub dan akhirnya menjadi gubernur. Nah, terjadilah hal yang seperti itu gitu loh. Dan sudah diakui juga oleh Bang Rian tadi, yang dilakukan oleh Pak Anies ini saat ini adalah yang terbaik. Seperti itu. Jadi ada duit 110 miliar yang masih belum dikembalikan oleh kontraktor yang ditunjuk. Tapi itu kontraktor udah pada pilot, Bang. Kontraktornya sekarang belum mengembalikan. Dan saya rasa pemerintah DKI akan melakukan gugatan. Saya sudah mendapat informasi Pemprov DKI akan melakukan gugatan agar uangnya dikembalikan. Saya rasa itu langkah paling tepat. Ya. Itu satu. Yang kedua saya ingin menjawab informasi hoax dari Bang Tigor tadi ya, bahwa teknologi yang akan dilaksanakan di ITF Sunter itu ada teknologi fintech nomor 1 dari Finlandia. Oke, klarifikasi. Balik jadi lagi bukan ke topik, teknologi kuno, tapi teknologi. Ya, saya akan sampaikan, sebut merek sengaja saya sebut karena supaya rakyat tahu. Jadi informasi Bang Tigor itu hoax. Oke, itu balik lagi ke masalah Nah, sampah. Nah, tapi kalau balik lagi ke Transjakarta. Kembali soal Transjakarta, saya rasa langkah Mas Anies sebagai Pemprov DKI sudah tepat. Langkahnya sudah tepat, saat ini menggugat kembali pihak kontraktor yang memenangkan itu dan sudah menerima down payment itu sekitar 150 miliar itu dikembalikan karena itu haknya Pemda DKI. Nah, tapi bagaimana Abang merespon bahwa Gubernur DKI Jakarta sekarang itu menyalahkan pemerintahan sebelumnya? Katakanlah kita menyebut nama Pak Ahok. Ya, jadi gini, seharusnya kan kontrak itu 2013 ya sudah dibatalkan. Barangnya tidak diterima. Seharusnya Pak Ahok dalam memerintah DKI dalam satu periode beliau menjadi wagub dan karena pengadaannya kan tahun anggaran 2013 ya Rian? 2012, 2013. Ya, pengadaannya. Pak Ahok tuh jadi gubernur sampai 2017. Ya kan? Seharusnya Pak Ahok bisa meminta dan melakukan penagihan saat sebelum dia mundur karena kontrak itu kan 2013. Ya, pengadaan tidak perlu menunggu dia waktu akhirnya yang seperti reklamasi lagi. Pak Ahok ini suka meninggalkan bom waktu. Mungkin nggak kepikiran dia kalah di pilkada 2017. Jadi ternyata kalah, akhirnya menimbulkan bom waktu seperti reklamasi maupun bus Transjakarta. Oke, silakan Bang Tigor. Ya, jadi gini, itu 2013 ya, itu dihentikan oleh Pak Ahok karena ketahuan ada markup di sana gitu loh dalam proses pembeliannya. Nah, di 2012 juga ada. Pak Udar itu di penjara, dihukum bukan karena 2013, karena pengadaan yang 2012 gitu, yang dihentikan oleh Pak Jokowi pada saat itu. Jadi Masih ingat nggak? 2013 belum ada. Bentar dulu, Anda nggak tahu, saya jelasin. Kita dengar dulu Biar ya, tahu, untutnya dengar dulu, dulu. kita dengar dulu. Saya kasih tahu. Karena 2012 itu saya yang melaporkan ke KPK. Terus tadi Bang Rian bilang dengar dulu, dengar tersangkanya dulu. Pak Udar. Kita dengar dulu, kita dengar dulu, Bang Tigor. Dengar dulu, Bang Nanti Tigor. di publik di rumah lihat suka motong ya. sih. Dengar gitu. dulu, ya. Jadi Pak Udar itu dihukum karena pengadaan 2012, ya. Sekarang ini yang kita tadi bicarakan 2013, itu dihentikan, ya, dan diperiksa. Itu memang ditemukan ada persoalan, ya. Nah, si kontraktor ini sudah dinyatakan pilot oleh pengadilan. Ya. Nah, kalau Pak Anies mau menggugat itu salah secara hukum. Harusnya Nggak gimana ada. dong? Dia harus Kok berbeda tadi yang dengar dulu, benar, tadi dengar yang dulu. salah. Kita dengar dulu. Dengar Salahnya Makanya saya kenapa? bilang, bro, teknisnya. Bang Fasko, kita dengar Niatnya dulu. bagus, Salahnya kenapa? Bang teknis Ernest berarti. kita dengar dulu. Bang Tigor, apa Ya. salahnya? Kalau sudah dinyatakan pilot, bukan gugat si kontraktor, cari kuratornya, ajukan pengembalian. Ya, Itu yang betul, dengar betul. dulu. Anda nggak ngerti, saya ngerti. Oke, kita dengar dulu, Abang kita kayak dengar paling ya. paham semua masalahnya. Bukan. Ahli kebijakan publik, akhirnya mengerti mengenai Saya juga- IT, saya akhirnya juga mengerti juga lawyer, mengenai dengerin, pengelolaan dengerin. sampah. Kita dengar dulu, harusnya Yang mana kurang Bang dulu. ahlinya nih? Kalau Ahli Bang hukum Fasko, kah? Bang Ahli Fasko, kebijakan kita dengar publik? dulu. Atau Kalau dengar ahli dulu, ngerti kita dia, dengar dulu, Bang Fasko. daripada ngaco. Enggak, yang mana Bang Kita yang dengar dulu, paham? kita Kelihatan dengar bodohnya. dulu. Kita dengar dulu, kita dengar dulu deh. Kita Kasih dengar Bang dulu. dulu, Kita dengar kasih dulu. Bang Tigor nanti kita jawab. Ya, Nanti saya nanti jawab. dijawab, Bang Fasko. Nanti saya jawab. Nanti Kelihatan bodoh kita, ya. Oke, gimana Bang Makanya Tigor? Saya jelasin, Jadi dengerin. seakan-akan abang memahami semuanya gitu loh. Bang Fasko, tahan ya. dulu Bang Saya udah Fasko, bilang, kita dengar saya Bang Tigor. juga di situ gitu loh ya. Jadi
Kalau bisa di sudah- mana-mana, Bang. denger dong. Di situ juga, Lo di sini denger tempat deh. sampah Kita juga. dengar dulu, Bang. Ini abang kita dong, jangan Jadi dipotong. kelihatan bodoh Bang, kita di lihat sini. sikap saya bang. Ini Biar kelihatan Bang potong bang. Fasko, kelihatan tahan bodoh. dulu, Ini tahan kerjaan dulu, orang tahan dulu. bodoh. Oke Bang, biar Oke, kelihatan. kita dengar. Biar Kan kelihatan dia pintar. lawyer nih, Oke, ngerti oke. runtutannya gitu. Tadi Oke. katanya harusnya Bener kurator. nih. Nah, Biar gimana kelihatan pintar, Bang? oke Bang. Ya, saya mau kasih tahu. Ya memang saya pintar Oke, dibandingkan makanya. Anda. Biar nggak kelihatan bodoh. Ya kan Oke, Anda bodoh silakan. soalnya. Bang, kita di sini nggak mau menunjuk bodoh pintar ya, Bang. Makanya ini saya biar jelas. Jadi kalau sudah dinyatakan pilot, tanya Ernest, orang hukum, bukan gugat. Cari dan hubungi kuratornya. Bicara, nih kembalikan yang 110 miliar bagaimana. Nanti diverifikasi oleh kurator. Bener nggak ini? Gitu loh itu miliar. prosesnya. Itu teknis. Jadi bukan kita teknis juga penting. Oke, Ya, itu akan teknis. dilakukan. Bos, teknis itu penting Sekarang karena kalau gini, bicara saya soal mau gini. wacana, narasi, tata kata, Nah, nggak yang ngerti ngomong teknis. Oke. Nggak jadi juga Teknisnya progres harusnya DKI. kurator, Jangan nggak kayak boleh. gitu. Gini. Saya jawab Kita ini tahan ya. sudah. Tata teknis. Oke, Bukan oke. kota Sudah. ngawang-ngawang. Dinas Perhubungan DKI merekomendasikan untuk menggugat. Saya Nah, nggak tahu sebentar, mau ini saya dengar dulu, Kita Bang. dengar dulu, kita dengar Saya kenapa dengar gugatan dulu, bisa ya. muncul begitu, silakan. Lalu, tapi sampai sekarang Biro Hukum Pemprov DKI belum memberikan rekomendasi. Karena Biro Hukum tentu tahu aturannya. Tidak mungkin menggugat, ya. Tidak mungkin menggugat perusahaan yang sudah pilot. Jadi memang BPK merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan DKI untuk menuntut kembali hak uang down payment yang sudah dibayarkan. Nah, oleh Dinas Perhubungan sudah berkirim surat kepada Biro Hukum untuk minta rekomendasi apa langkah bisa menggugat atau enggak. Nah, Biro Hukum yang informasi yang saya dapatkan saat ini lagi mengkaji langkah hukum yang tepat. Jadi yang cerdas, tepat, bukan bodoh seperti yang disampaikan Bang Artinya Tigor. belum fix dong menggugat perusahaan yang pilot itu. Jadi saya ingin wacananya. sampaikan ini Dinas Perhubungan diminta oleh BPK menggugat, ya. Lalu Dinas Perhubungan sudah berkirim surat ke Biro Hukum minta petunjuk hukum. Oke. Apa langkah-langkahnya? Biro Hukum Pemprov DKI sedang mengkaji langkah hukum yang akan diambil untuk bisa mengembalikan 110 miliar yang tidak mampu Nah, dikembalikan zaman Pak saran Ahok dulu untuk gitu ke loh. kurator itu Jadi masuk enak nggak, Bang? enak benar gitu loh. Yang salah zamannya Jokowi Ahok, yang ketiban durian ketiban pulung namanya Anies Baswedan. Yang pengadaannya zaman Jokowi Ahok, Anies yang kena lagi. Sama seperti reklamasi gitu lah. Oke. Jadi intinya apa? Intinya urusan apa namanya mobil Transjakarta ini pasti Pemda DKI akan berjuang untuk Oke. memastikan duit 110 miliar itu kembali. Tentu kita tidak bodoh, itu sekali lagi Anies Baswedan itu doktor Oke, gitu oke, kan, baik. nggak akan bodoh sehingga beliau tentu akan mengikuti prosedur hukum yang ada. Yang ketiban pulungnya adalah gubernur sekarang DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang ngadainnya gubernur yang sebelumnya Ahok, Jokowi dan Ahok. Gimana Bang Ernest? Dari soal kualitas kepemimpinan menurut saya jadi catatan. Artinya begini, siapapun mau Bang Andre ini kan top, bisa jadi gubernur DKI mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Begitu Anda menjadi gubernur DKI, Anda tuh pasti mewarisi PR-PR. Mewarisi kusutnya Jakarta. Orang sering bilang Jakarta ini kayak kampung gede bener. Perpipaan di bawah aja tuh kabel teleponnya bisa ribet banget masangnya. Jadi ada masalah-masalah yang pasti akan dialami. Jadi kalau ketemu masalah bilang, ih salah yang dulu. Kualitas kepemimpinannya mungkin jadi ada catatan tersendiri. Lebih bagus warga DKI ini juga makin pinter ya. Diam aja, nggak usah banyak-banyak pencitraan, buka balai kota buat pengaduan masyarakat, buka lagi aplikasi-aplikasi yang responsif terhadap masyarakat. Bang Ernest merasa banyak pencitraan dari gubernur sekarang. Dan saya rasa demikian, dan rapat pimpinan dibuka supaya transparan, supaya orang bisa menilai Pak Anies dari kinerjanya, bukan menilai Pak Anies dari, oh Pak Anies menyelesaikan PR-PR gubernur terdahulu ya, bukan itu. Kalau memang Pak Anies ingin serius 2024. Oke. Mbak, Bang. gini Mbak, tadi yang Bang Rian sampaikan adalah Pak Anies membahas mengenai kritik gubernur sebelumnya. Masalah begini loh, yang mengkritik Pak Anies ini pendukung-pendukungnya para gubernur sebelumnya. Mereka ini nggak ngaca gitu loh, nggak ngaca apa yang Enggak, dilakukan. yang kritik rakyat apa yang DKI dilakukan, Jakarta semua. apa yang dilakukan oleh pengkritik ini, justru malah mengkritik apa idolanya dia sebelumnya gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya pada saat itu Pak Anies terlihat seperti, ya ini dia menyampaikan ini adalah pekerjaan sebelumnya yang akhirnya kita selesaikan pada saat ini, dan semua diselesaikan. Mau bicara reklamasi, mau bicara Trans Jakarta akan dilakukan secara hukum nanti semua segala setunya. Sekarang saya mau tanya rumah DP 0 deh. Sekarang saya mau geser rumah DP 0. Akhirnya Boleh gini, kita itu bahas gimana? Nanti dulu, Makanya nanti kita dulu. bahas ya. Akhirnya Anies Baswedan pun akhirnya berhasil meraih banyak sekali penghargaan, bahkan dari kementerian-kementerian yang dihasilkan oleh Pak Jokowi di situ. Banyak sekali Kemenpan RB, dari KPK, banyak sekali kalau kita mau sebut satu-satu ya, dari Kemnaker. Oke.
Banyak Jadi banget. ya, akhirnya jadi gubernur penghargaan dan gubernur jalan-jalan. Lo bukan penghargaan, jadi penghargaan yang dikeluarkan kementerian menurut Bang Rian cuma gubernur penghargaan tanpa dasar. Kan saya bilang penghargaan, saya nggak bilang bukan Jadi penghargaan. tanpa Ini nggak. dasar. Saya bilang Nah, penghargaan, penghargaan tapi itu kita nggak adalah mau ada gubernur realis- penghargaan ada atau gubernur realisasinya. jalan-jalan. Kita mau gubernur yang kerja-kerja. Nah, itu dia. Rakyat DKI semakin Penghargaan pintar. itu. Dan Oke, bisa Bang. sekedar pencitraan Gini, repot. gini, Gimana Bang sebentar. Tigor? Gimana Ini Bang Tigor? bahkan penghargaan yang dikeluarkan oleh kementerian yang Oke, yang dihasilkan oke, oleh oke. kementerian Pak Jokowi. Oke. Itu kemarin. Bung, sebentar. Pak Presiden Sebentar, Jokowi Bang itu Rian, presiden sebentar. Bang rakyat Rian tadi Indonesia. nggak mau dipotong kan? Jadi Sebentar. jangan rezim-rezim Sebentar, ini Pak. dibilang presiden Jokowi, presiden Indonesia. Ini memang namanya kan Pak Jokowi Jadi presiden jangan kita. melabeli bahwa semua Loh, ini bukan. adalah hasil Oke, rezim itu Pak bukan Jokowi. topik kita ya, Bukan. labeling Betul. labeling Makanya saya nama bukan harus topik kita ya. Nanti Nama- kita lanjutkan kembali perbincangan Oke, kita. oke. Kita harus jeda terlebih Temanya dahulu. apa habis ini? Nanti rahasia Bang. Kami kembali sesaat lagi. Di segmen akhir ini pemirsa, kami ingin mendengar apa catatan sebagai kesimpulan, apa catatan dan saran untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya mulai dari Bang Azaz Tigor Nenggolan. Catatan saya, dengarlah suara warga Jakarta, ya. Warga Jakarta itu kan sekarang lagi kehilangan saluran nih untuk ngomong ke gubernurnya. Semua dialihkan, dilemparnya ke kelurahan dengan kecamatan. Ini contoh kecil saja. Jadi kembalikan lagi, apa susahnya sih dibuka lagi gitu loh, ya. Bahwa Gubernur Anies ini kan gubernur warga Jakarta. Jadi ya sudah, buka. Oke. Ya itu aja. Oke. Bang Fasko. Ya, Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta hasilnya akhirnya mendapatkan banyak sekali penghargaan dari pemerintahannya Pak Jokowi, dari berbagai macam kementeriannya, baik itu dari KPK, baik itu dari Kemenpan RB, penyelenggaraan penilaian publik sangat baik dan layanan prima misalnya itu, macam-macam banget. Dan penghargaan kualifikasi Badan Pemerintah Provinsi paling informatif. Mana yang tadi Abang sampaikan kan akhirnya diberikan penghargaan oleh BPS. Di situ diberikan juga penghargaan di Kemnaker, penghargaan Integra Provinsi dengan urusan tentang kerjaan sedang. Lalu 10 penghargaan kota layak anak. Banyak sekali yang didapatkan oleh Pak Anies Baswedan pada saat ini gitu ya. Jadi itu baru 2 tahun loh Bang. Jadi apalagi nanti dia sampai selesai masa jabatannya, mudah-mudahan beliau bisa terpilih lagi lah. Terpilih lagi Ya. atau mau maju Bang? 2022 kan pilgub. Oke. Nanti 2024 lain cerita Itu begitu kita ya. bicara pilgub aja dulu. Bang Rian Ernest. Kalau saya melihat begini, warga DKI Jakarta butuh gubernur yang kerja dan kerja, bukan citra dan citra. Contoh yang terdekat soal polusi. Pak Anies mengeluarkan instruksi gubernur soal polusi. Kalau kita lihat substansinya, itu sebenarnya adalah hal-hal harus dilakukan dari zaman dahulu. Contoh, tahun 2014 ada perda membatasi kendaraan umum 10 tahun harusnya udah lengser. Uji emisi harusnya sudah ada. Jadi perda itu sudah ada 5 tahun lalu. Yang kita butuh eksekusi, kerja, bukan citra. Oke, menghapuskan cita-cita tapi kerja. Saya sepakat. Bang. Makanya instruksi gubernur nomor 66 tahun 2019 yang dibilang soal polusi itu, Mas Anies bukan hanya citra, tapi kerja. Di daerah Pulau Gadung ini ada 2 pabrik yang sudah diberikan sanksi karena melakukan polusi udara. Baru berapa hari yang lalu. Itu menunjukkan apa? Instruksi gubernur nomor 66 2019 dibentuk dan dibuat oleh Anies Baswedan, langsung yang bersalah diberikan sanksi. Itu menunjukkan apa? Anies gubernur kerja, bukan gubernur citra dan bukan gubernur marah-marah sama rakyat. Tapi Bang ini juga menarik nih Bang, maaf ya, saya mungkin kita masih ada jeda, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi ya menjelang pukul 9 malam. Tapi ada yang agak komplain juga nih Bang, dengan keputusan Pak Anies yang Perda nomor 66 itu untuk pembatasan mobil pribadi. Instruksi Gubernur nomor 66 itu. Soal ini Bang, mobil pribadi kenapa sih harus tahun 2020? 25. Yang kena Tahun batas 2025 usia itu, yang maksudnya batas usia tahun bukan 2025 kendaraan nanti, pribadi. tahun 2025 nanti Yes. mobil pribadi maksimal usianya 10 tahun. 2025. Ya, 2000. Nah, Jadi kalau pertanyaannya tahun kenapa 2025 ini kan harus bertahap, Mbak. Nah, Tidak, harus ada lama kan? sosialisasi. Jadi kita udah sampai mana, tapi Ini belum harus nyampe. bersosialisasi. Oke. Harus ada proses, harus ada sosialisasi dan pemerintah Dan- harus mempersiapkan infrastruktur maupun sarana transportasi. Oke. Jadi kan disampaikan Oke. DKI ini butuh kerja, bukan citra. Justru Oke, justru 30 detik aja Bang. Justru citra karena polusi kita di DKI 70% dari kendaraan bermotor, bukan dari pabrik. Oke, Jadi kalau datang 30 pabrik nggak ada yang selesai. 30 detik terakhir Bang Tigor. Itu bukan batas usia kendaraan, itu bukan kendaraan pribadi yang sudah diatur, hanya untuk angkutan umum. Dari 5 tahun lalu Baca sudah ada. lagi baik-baik ya. Baca Jadi lagi. Ingup itu
Anies ini gubernur apa instruktur? Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Saya jawab ya. Bahkan untuk Waktu kendaraan sudah habis, pribadi- Bang. waktu sudah habis, Sam. Sudah habis. Parkir. Sudah habis. Oke, baik. Kembali oleh Oke, pedagang. oke. Parkir pun. Oke, Bang, sayang banget Bang, waktu kita sudah habis. Nanti kita ngobrol di belakang lagi Bang ya, berlima Bang ya. Dan demikian kebersamaan kita dalam dua sisi. Memang sekali Oke, lagi, Bang. saya memaklumi teman-teman sekali ini. lagi. Sekali lagi, Pendukung Pak Bang, Ahok, sekali lagi, pendukung Pak saya Ahok. udah diteriakin ini. Baik, Pendukung terima Pak Ahok kasih tidak pemirsa, puas dengan kebersamaan kita Mas dalam, Anies. Saya akuin. dalam dua sisi kali ini. Saya Tisana Feni undur diri, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.